daerah-daerah itu pelosok-pelosok sana. Ya itu insya Allah dijaga supaya bisa terus berjalan dengan bagus. Jadi istilahnya bukan kita harus NU aja, tidak. Jadi semua diajak masyarakat itu ke ahli sunnah wal jamaah. Syukur-syukur bisa di wadah NU itu sudah ada jelas wadahnya. Kalau memang mereka tidak mau di wadah NU, tidak apa-apa, yang penting ikut sunnah wal jamaah. Ya, terutama dari fatayat-fatayat dan muslimat ini harus gerak. Geraknya jangan gerak cuma memperbaiki seragam aja. Geraknya seragam ya, jangan bergeraknya cuma seragam. Tadi apa yang bisa disumbangkan untuk ahli sunnah wal jamaah. Jadikan ahli sunnah wal jamaah ini besar karena Anda, jangan Anda besar karena ahli sunnah. Jadi banyak orang-orang yang di NU itu cuma nepeng, jadi besar karena NU. Jadi jadikan NU ini besar karena Anda, wajib. Seperti para ulama-ulama kita dulu, kamu bayangkan aja ya, saya kadang menghayal dari berapa tokoh-tokoh ulama kita, baik dari habaib maupun dari kiai. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau seorang yang maaf tidak melihat dari lahir. Dia lahir dari masih bayi. Sewaktu beliau itu tidak bisa melihat, doa yang mustajab di saat itu adalah doa seorang ibu. Ibunya yang mendoakan, dipasrahkan di pusara ayahnya. Ayahnya sudah meninggal. Di situ dibawa si Habib Abdullah yang kecil. Ya Rabb, ini di sini adalah ayahnya dan ini anaknya yang buta. Kami seorang ibu yang fakir, tidak memiliki apapun. Kami ingin anak ini ya Rabb menjadi yang terbaik. Kalau memang dia akan menjadi anak yang bermanfaat untuk agama, untuk orang tua, untuk bangsa semuanya, panjangkan umurnya. Kalau memang tidak, ya Allah, Engkau akan ambilnya ya Allah, karena kami tidak mampu untuk mendidik, apalagi buta gitu. Subhanallah, menjadi orang yang sampai sekarang seluruh dunia membaca hadisnya. Seluruh dunia. Bayangkan. Terus kitab-kitabnya luar biasa. Padahal beliau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau membukakan ilmu kepada hamba-Nya. Dan masih banyak ulama-ulama seperti di antaranya Mbah Hasyim Asy'ari waktu membangun, menjadikan Nahdlatul Ulama ini bersama Kiai Wahab, bersama Mbak Khalil Bangkalan dan semuanya. Para romo-romo kiai termasuk kiai-kiai Abdul Karim dan sebagainya yang ada di Lirboyo, yang ada di Pelosok, Kiai Jazuli, ini orang ulama-ulama yang luar biasa, yang dengan mereka ini terbangun satu organisasi Nahdlatul Ulama, satu abad. Ini termasuk mulai. Apa yang tidak ada di dunia ini organisasi yang bisa sampai seperti itu terjaganya. Paling nanti 30-50 habis hilang. Alhamdulillah Nahdlatul Ulama bisa begitu. Dan ada saudara kita di organisasi lain yang Muhammadiyah juga bisa mampu seperti itu. Nah ini Nahdlatul Ulama ini bisa seperti ini karena apa? Karena di dalamnya ada pilar-pilar kiai dan bunyai yang luar biasa. Kalau tidak ada mungkin jadi digunakannya apapun tetap masih kuat. Apa sebabnya? Sebab ada para ulama-ulama yang selalu menjaga dan mendoakannya. Jadi saya minta untuk IPPNU ya, karena Anda ini termasuk misalnya pelajar-pelajar ya, pemuda-pemudi NU ya, yang akan dijadikan kader-kader ke depan. Harus kuat zahir dan batin. Jangan Anda gampang terombang-ambing dengan berita atau dengan keadaan yang ada. Itu bukan urusan kita. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam urusan-urusan seperti itu malah justru tidak akan jalan. Tapi terus istiqamah di dalam pendirian kita, dalam menjalankan hikmah kita kepada Nahdlatul Ulama. Sampai Mbah Hasyim Asy'ari saya punya di sana. Itu mengatakan siapapun yang terlibat di dalam Nahdlatul Ulama, saya akui jadi santri saya. Lain luar biasa jadikan santri Mbah Hasyim. Nah kalau sudah jadi santrinya Mbah Hasyim, berarti jadikan termasuk orang-orang yang cinta Mbah Hasyim. Kalau sudah cinta Mbah Hasyim, ya syarul mar'u ma'aman ahad, manusia dibangkitkan dengan yang dicintai. Ayo bismillah, Anda bisa. Ayo semangat, jangan putus asa.
Walaupun kadang maaf, Anda mungkin sering menghadapi suasana-suasana yang tidak sesuai dengan hati. Yang model mungkin dari dalam rumah tangga kita sendiri, mungkin dari tetangga kita, mungkin dari jamaah sekitar kita. Kadang hati tidak sesuai. Lah hal-hal itu enteng aja, jangan terlalu dipikirkan. Semua biar mengalir. Bukan tugas Anda. Kalau tugas semua dibikin, akhirnya Anda semua tidak akan merasakan nikmatnya dalam menjalankan tugas itu. Ayo, terutama kalian putri-putri ini tidak gampang. Putri-putri itu mempunyai keistimewaan di sisi Allah dan Rasulnya. Rasul sampai mengatakan orang yang baik di antara kalian adalah orang yang selalu menghormati para wanita. Ini tidak sembarangan ucapan Rasul. Orang yang baik di antara kalian. Ini berarti banyak orang-orang di zaman ini tidak baik. Karena mereka walaupun sholatnya luar biasa, kencang ibadahnya kencang, tapi sama wanita dia tidak menghormatinya. Dia tidak termasuk yang baik. Ini sampai seperti itu Rasulullah memberi kedudukan kepada wanita. Jadi wanita yang memang berat karena memang kebaikan. Maka sekarang terjadi KDRT apa. Ini orang gila-gila ini. Dan memang seperti itu kadang diberitakan terlalu besar. Ada dia itu mungkin urusan sampai maaf urusan dalam rumah tangga jadi dibongkar gitu. Kenapa? Dengan KDRT apa ini tidak perlu. Terutama kalian wanita, kalau mendapatkan laki-laki yang kurang tepat atau diperbanyak ibadahnya, diperbanyak munajatnya, dibanyak istighosahnya, dibanyak mujahadahnya supaya laki ini berubah. Soalnya sulit karena jodoh itu pepaling. Jodoh itu bukan pilihan kita. Walaupun kita milih, tapi itu Allah yang memilihkan, tapi perantaranya ya manusia yang lain. Tapi kalau sudah dapat jodoh itu pepaling dari Allah, ya terima apa adanya. Alhamdulillah jangan sampai. Mudah-mudahan jenengan semua saya doakan. Senang terus suaminya juga yang soleh, suami yang sayang, suami yang cinta, suami yang perhatian dan bisa menjadi imam di dalam rumah tangga. Kalau tidak itu memang beban besar untuk seorang wanita. Wanitanya dipikir cuma itu. Sebetulnya tidak menginginkan harta, tidak menginginkan masalah apapun. Yang diinginkan adalah kasih sayang dan pimpinan. Imam yang baik, yang soleh, yang sayang, yang perhatian, itu aja. Cuman kadang laki-laki ini tidak mau memikir itu. Karena apa? Karena tidak tahu agama. Mungkin dia tahu agama juga, tapi mereka juga tidak menjalankan agamanya. Akhirnya timbullah permasalahan-permasalahan itu. Ya maaf kadang sekarang di pondok-pondok pesantren yang terjadi pelecehan seksual dan sebagainya. Hal-hal seperti itu naudzubillah min dzalik. Manusia pastilah, namanya manusia itu tidak semuanya sempurna. Ada yang model-model itu, tapi kalau sudah sampai di tahap yang seperti itu, setannya pun juga bukan setan yang kecil yang mengganggu, luar biasa. Makanya harus dijaga. Tidak ada istilahnya maaf kadang karena kecintaan dan karena hikmah yang luar biasa seorang santri kepada gurunya terus berlebihan. Nah berlebihan ini yang membuat kadang akhirnya timbullah. Mungkin si santri tidak menginginkan sesuatu, tetapi orang yang dicintai ini tadi timbul di kaki setan, yang akhirnya timbullah permasalahan. Akhirnya timbul pengaruh. Itu sering terjadi. Saya sering mendengar walaupun tidak di media, di pondok-pondok, kadang guru-guru tertentu yang begitu. Bukan cuma pondok pesantren, di universitas pun sama. Kadang kalau mau skripsi, mau ditandatangani sama dosen atau sama siapa, kadang dosennya itu menentukan sesuatu. Kamu mau nggak jalan-jalan sama saya? Nanti saya tandatangani cepat. Ada, bukan tidak ada. Dan itu terjadi. Ini manusia-manusia seperti ini masa ingin menjadi pemimpin-pemimpin bangsa? Kalau mereka-mereka yang jadi pemimpin bangsa hancur begini. Kemudian itu jangan mau wahai wanita. Kadang nanti di kuliahan itu banyak yang terjadi. Mau tanda tangan itu diajak kencan dulu. Diajak kencan. Biasanya tidak mengatakan siapa, wallahu a'lam, terserah. Jangan mau, tidak perlu ditandatangani, tidak punya ijazah, tidak masalah. Tidak masalah tidak punya ijazah, daripada saya harus melayani dosen yang agak gila itu. Dan banyak wanita-wanita yang takut sama orang tuanya, takut nanti sampai rumah dianggap kok tidak berhasil dalam kuliahnya. Orang tua tidak paham bahwa terjadi sesuatu di dalam universitas itu.
Banyak itu orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Inilah dunia, dan dunia ini mesti ada seperti itu. Yang penting jangan sampai kita terkena hal-hal itu. Itu aja. Jangan sampai kita. Tapi kalau ada ya wajar, itu namanya dunia. Dunia itu suka begitu. Orang yang kadang mempunyai kedudukan, mempunyai kita sebagai mempunyai pangkat sedikit atau apa, sudah berani menekan-nekannya di bawah dan merasa bahwa saya kadang maaf dosen itu juga saya kadang ngomel sama dosen. Kami orang-orang yang meminta misalnya apa, membuat skripsi dipersulit, muter sana muter sini, ada apa ini? Kenapa Anda tidak memberi jalan keluar yang termudah untuk sampai atau untuk mahasiswa-mahasiswi Anda? Kadang dipersulit. Mau ketemu aja nanti 3 minggu lagi, 5 minggu lagi. Oh, kepet-kepet. Saya kadang benci sama orang-orang seperti Anda. Tidak membuat orang-orang kita ini pintar, orang-orang ini cuma mau ketemu minta tanda tangan, kadang butuh setahun. Orang-orang yang seperti itu nanti di akhirat tidak mungkin disokong oleh malaikat bilas langsung masuk neraka. Kenapa? Selalu membuat merepotkan, menyulitkan orang lain. Jangan dikira surga itu milik orang-orang yang sholat saja. Surga itu milik orang yang sholat tapi sama makhluk juga bagus. Hablum minallah, hablum minannas, ini harus kompak. Allah sendiri kalau barang siapa yang bangun pagi, dia itu ridho, misalnya orang tuanya ridho, itu walaupun Allah dia kurang sedikit sama Allah, tetap Allah ridho sama dia. Barang siapa yang bangun di pagi hari, kalau umat ini semua senang dengan dia, walaupun dia ada kekurangan sedikit dengan Allah, Allah pasti akan menuntutnya. Jadi orang tidak pikirkan, orang memikirkannya cuma Allah. Tapi dia kelihatannya ibadah, kelihatannya sholat nama kencang, ngajinya kencang, tapi justru tiap hari dia menyakiti orang, mendolimi orang. Nah, juga menyalek hati-hati ya putri-putriku, terutama yang di luar-luar. Kalian adalah anak-anak saya, kalian adalah orang-orang hebat. Kalian insya Allah akan terus dijaga oleh Allah. Saya doakan kalian terus, kalian sukses insya Allah. Kesuksesan itu sudah ada di depan kalian. Jangan kalian halangi kesuksesan itu dengan kemaksiatan dan kekurangan-kekurangan yang kalian lakukan. Yang jangan, kalian mampu dan kalian bisa, karena kalian mempunyai orang-orang hebat, yaitu para orang-orang kiai tadi, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Kalian akan dilihat oleh Allah dengan ridhonya, dengan mesranya, dan Allah pasti akan memudahkan semua kesulitan kalian. Tidak ada manusia berhasil tanpa ada halangan atau kesulitan. Keberhasilan Hasyim Asy'ari itu menghadapi sekian banyak permasalahan. Karena beliau mampu menghadapinya dengan sabar dan ketakwaan, Allah membukakan jalan penyelesaiannya. Sampai sekarang tidak satupun doa dari kaum Nahdliyin dan Nahdliyat yang tidak terkirim untuk Hasyim Asy'ari. Semua doanya sampai ke beliau. Karena ketangguhan beliau dalam menjalankan tugas. Indonesia ini bisa merdeka juga berkat beliau-beliau. Ya, pahlawan yang luar biasa, para kiai-kiai kita ini. Mereka menghadapi waktu itu komunis, menghadapi Belanda, menghadapi Jepang dengan bambu runcing mereka. Mereka diberi kekuatan oleh Allah. Dengan kekuatan itu mereka bisa memerdekakan Indonesia. Jadi Indonesia ini tidak lepas daripada peran para kiai. Jadi insya Allah para pejabat TNI Polri juga wajib atasnya harus sowan seperti ini, sowan kepada kiai, sowan kepada para ulama, wajib. Karena apa? Tanpa ulama dan kiai mereka tidak ada. Jadi apabila kiai itu nomor satu, para ulama. Nah, nanti mereka mendoakan para TNI Polri kita, presiden kita, menteri-menteri kita, DPR kita, didoakan para kiai. Insya Allah mereka dapat menjalankan jalan dengan mudah. Contohnya Nahdlatul Ulama 1 abad bisa berjalan dengan bagus, walaupun ombak guncangannya begitu besar. Ya, untuk kedepannya Nahdlatul Ulama, mari kita singkirkan semua perselisihan kemarin. Mungkin kemarin ada perselisihan ini dan perselisihan itu, nggak usah. Kita nggak usah ikut-ikut dan kita terus jalur. Akhirnya dipisah, ada NU ini, ada NU itu, tidak usah lah. Ayo kita sama. Ayo kita NU tidak ikut-ikut dalam berpolitik, ya.
Tapi orang NU mau masuk dimanapun silakan. Alhamdulillah kemarin sudah sama Gus Yahya dan Kiai Mintul Akhya. Sudah kita bagaimana caranya menuju ke abad kedua. NU harus betul-betul bersih daripada hal-hal politik. Adik-adik terus semangat. Doa saya menyertai Anda. Doa saya selalu insya Allah untuk kalian semua di BPNU dan semua. Saya tidak akan lupa karena kebaikan-kebaikan kalian dalam menjalankan tugas untuk meringankan beban saya. Kalau saya dengan mau tahu sebetulnya saya ini tugasnya harus keliling sampai mana-mana dan satu persatu karena ini kewajiban dari Rasulullah SAW. Rasul al-ulama warathatul anbiya. Apalagi keturunannya. Ini mestinya kan tugas keturunannya kemana-mana untuk dakwah. Tapi diringankan oleh PBNU, diringankan oleh Fataya, diringankan oleh Muslimat, diringankan oleh para romo-romo kiai. Jadi tugas kita ini sangat amat diringankan. Kalau tidak saya dituntut sama datuk saya, mana yang kamu hasilkan? Kemana kamu? Nah ini gara-gara jenengan semua saya agak iso turu, iso kawin, iso dianak. Coba tidak bisa, wajib dan itu dituntut nanti. Nah, alhamdulillah. Jadi Rasulullah mengatakan ikutlah sunnahku dan ahli baitiku. Di samping itu bukan cuma ahli bait, pewarisku. Aku tinggalkan kepadamu Al-Quran dan ahli bait. Aku tinggalkan kepadamu Al-Quran dan pewaris. Pewaris itu apa namanya? Istilahnya kalau diambil pohon sebagai penutup saya yaitu istilahnya. Pak Yai pada jangan habis kejalan. Pohon itu pohon Muhammad SAW. Pohon itu terdiri dari akar, batangnya, tangkainya, daun, ya itu pohon. Akarnya ini dikatakan bahwa akar itu Fatimah Zahra. Terus batangnya ini Ali bin Abi Thalib, tangkainya itu Hasan dan Husain dan insya Allah saya. Daunnya siapa? Jenengan. Ini daunnya itu jenengan semua. Jadi saya sama Anda menjadi satu kesatuan di dalam satu pohon. Pohon itu namanya Muhammad. Jadi Rasulullah itu akar, batang, tangkai, daun. Saya tangkai. Jadi tangkai ya harus jadi tangkai yang kuat supaya tidak cepat patah. Karena ditempeli daun-daun yang ada. Daun ini kadang tidak bisa tidak bisa subur kalau tangkainya tidak baik. Jadi carilah tangkai-tangkai yang tepat untuk bisa kita nempel di dalam situ. Nah ini Muhammad Rasulullah, tanaman ini. Jadi tidak pernah lepas kemanapun kita selalu bersama. Dan karena ada nama Muhammad Rasulullah, tubuh kita ini mendapat kemuliaan dan bahkan diharamkan untuk masuk ke dalam neraka kecuali yang memang mencari neraka. Tapi kalau kita mau menjalankan tugasnya dengan walaupun tidak maksimal semampunya, itu insya Allah masih masuk surga karena di tubuh kita ini ada Allah dan Muhammad. Contoh setiap kita sholat itu berdiri alif, rukuk itu hak, sujud itu mim, duduk itu dal, Ahmad. Jadi gerakan sholat itu gerakan sholawat Ahmad. Terus sujud itu sendiri seorang tidur kalau mau tidur cara Rasulullah itu ada tangan, tangannya begini menghadap ke kiblat, tangan begini. Itu tangan ini modelnya mim, ya, badan ini hak. Terus maaf bokong ini mim, kaki yang modal dal Muhammad. Ini orang kerja praktek media ya betul. Jadi semua ini kalau tidak ada izin dari Allah kita tidak pantas untuk masuk ke kamar kecil. Karena di tubuh kita ini ada Muhammad dan Ahmad. Luar biasa. IPBNU, terima kasih Anda memancing saya untuk cerita. Padahal tadi saya tidak mau cerita, gara-gara jenengan duduk ada ngomong begini. Omongan saya sebetulnya bukan milik saya, itu adalah milik Anda. Milik Anda yang memakai lisan saya sama Allah untuk menyampaikan ke Anda. Dan untuk saya juga berlambi duduk di bulu. Ayah yang ada. Niki matuan itu siapa? Niki matuan itu siapa? Mbak Mahli ya. Matuan niki ibu-ibunya ini. Ya alhamdulillah. Niki bapak ibu siapa? Bapak ibu siapa? Bapak ibu siapa? Yang sama saya kira saya akan tutup
titip-titip doa mau ke sini. Saya soalnya besok sudah harus ke Jakarta, dari Jakarta ke Korea saya. Yang manggil saya PCNU juga di Korea. Mudah-mudahan dapat visanya. Sampai ini belum dapat visanya. Orang itu ya alhamdulillah gimana? Itu ya alhamdulillah. Gak dapat alhamdulillahnya ya tanggalnya saya pakai ini. Nek orang itu alhamdulillah saya tekan Korea. Bersama soal Cingguang Suwo mau penyanyi apa? Blackpink. Saya pernah, saya dulu juga ada Blackpink orang Korea. Saya pernah ke Korea waktu itu saya jalan-jalan, di jalan itu modelnya ya Blackpink. Jogetan Allah, untung di musik ini. Makanya kalau pergi ke sana itu enak musik ini. Uang musim rapat kabeh tertutup, rapatnya musim panas ya terang. Di sini kulit asli nak, bajunya kulit asli, jadi orang lambe. Wanita Indonesia hebat. Di sana pun tapi ada sebagian gitu. Di Hongkong, di Korea itu sebagian ada yang bilang kena virus orang lambe, orang nol bilang. Ya, sehingga alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat rezeki. Amin. Kabul insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah biniat istighfar biniat salam biniat dulu kamu kita bilang wa ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biniat qabul wa taqabbal Rasulullah ila hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biniat salam fi din wa dunya wal akhirah. Biniat salam fi din wa dunya wal akhirah. Biniat salam fi din wa dunya wal akhirah. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أوليائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الفاتحة. Agak tidak.